على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين تربع وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترتيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة تبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. والقدرة كسفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الخلق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودائه أمة صلى الله عليه ثانية وسلم. لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود، وأدرك توفيق الله سيدة مريم السيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه وهذا الذي رتب الله على خطوره وجود هذا المولود، صلى الله عليه. فامتلك سبق الكمال من النور أن أمود، وبرج الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود. حمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. يا رسول الله صلوات الله عليك.
سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kepada Ustadz Gunawan Ridwan dipersilakan, dan mari acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi isbahul kalam wa ba'du. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para takmir Masjid Al-Falah yang sangat kami muliakan, kepada segenap aparat pemerintah yang kami patuhi, dan kepada pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di saat ini kita sekalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kehadiran kita ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara majasi oleh panitia takmir Masjid Al-Falah, tetapi secara diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ya firmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ini undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alafa baina qulubihim, dan Allah yang mengundang kita, Allah yang menyatukan hati kita, Allah yang mengumpulkan kita di masjid yang suci ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Andai kata ada orang kafir, andai kata ada orang musyrik, andai kata ada orang yang zalim, andai kata ada orang yang munafik, bahkan andai kata ada orang Islam yang ingin hadir bersama kita dengan membayar harta bendanya, bahkan mafil ardi jami'an, seisi bumi yang dimiliki, ingin membayar untuk hadir bersama kita, bagaimana kata Allah, ma'alafta baina qulubihim, tidak diizinkan oleh Allah, tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin Allah alafa bainahum, akan tetapi
hanya Allah yang mempertemukan kita, yang mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Innahu azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Dan kita yang hadir ini adalah mendapat kebijakan-kebijakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman-Nya Allah. Di dalam firman Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah, menciptakan langit, yang menciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan yang menciptakan di antara langit dan bumi termasuk isinya, termasuk kita sekalian. Kenapa Allah menciptakan langit? Kenapa Allah menciptakan bumi? Likulli syai'in sabab, segala sesuatu pasti ada sebab musababnya. Apa sebabnya Allah menciptakan langit? Apa sebab Allah menciptakan bumi? Bahkan apa sebab Allah menciptakan manusia, termasuk menciptakan kita yang digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul bersama di masjid ini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan alam semesta ini termasuk kita. Wa ma ta'malun, dan Allah yang menggerakkan. Saya dari semua pasirian digerakkan oleh Allah untuk bersama panjenengan sedaya. Demikian pula panjenengan enaknya orang-orang tidur, tapi panjenengan digerakkan untuk hadir berkumpul di masjid ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Inilah yang perlu kita syukuri. Apa sebab Allah menciptakan semua itu? Likulli syai'in sabab, segala sesuatu itu ada sebab musababnya. Apa sebab Allah menciptakan langit? Apa sebab Allah menciptakan bumi? Apa sebab Allah menciptakan isi alam semesta ini? Likulli syai'in sabab, segala sesuatu ada sebabnya. Sebabnya adalah nurun ala nur. Sebabnya karena nur yang terang. Sebabnya ada nur yang bercahaya. Nurnya siapa? Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tidak akan datang di sini wa innamat tasalat min nurihi, apabila tidak mendapat sorotan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa menjadi orang yang bermartabat, menjadi orang yang selamat, bahkan menjadi penyampai dakwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena nurun ala nur, karena tersiratkan, mencorongi nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita yang hadir di sini karena fa innamat tasalat min nurihi, karena pancaran dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita terang, hati kita padang karena berkah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, khalaqtuka min nuri, aku jadikan engkau wahai Nabi Muhammad dari nurku sendiri, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah sendiri. Wa khalaqtul khalqa, dan aku menciptakan makhluk langit, bumi, alam seisinya, aku ciptakan wahai Nabi Muhammad min nurika, aku ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah mari kita menyampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat Allahumma shalli ala Muhammad.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ساني والدرج أدفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ساني والدرج أدفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم manusia termulia Nabi Muhammad, sifat termulia sifatnya Nabi Muhammad, akhlak termulia akhlaknya Nabi Muhammad, umat yang termulia umatnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji adfatay jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Nabi Muhammad penuntun umat, amatlah ramah mengajak umat hidup bersyariat hingga ma'rifat agar selamat dunia akhirat. Ya Rasulullah alamun alaik ya rafi'a sani wa daraji adfatay jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Di antara tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqatus sirri, bersedekahlah dengan ikhlas samar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bersedekah yang samar tadfi'u ghadabar Rabbi, itu bisa menghalangi, bisa menolak, bisa membentengi azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajlibul barakah, dan orang yang bersedekah itu jadi semberani menarik barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajlibur rizqan katsira, dan orang yang bersedekah itu dapat menarik rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, wa bakir bisadaqati, maka bersedekahlah sepagi-paginya. Jadi kan panjenengan disuruh bersedekah, disuruh yang pagi untuk memberikan sedekah. Karena apa? Fa innal bala, sebab Allah menurunkan bala iku qoblal bukur, sebelum isuk temenan. Jadi sekarang pagi, sebelum pagi ini Allah sudah menurunkan bala. Tapi kalau orang yang bersedekah, insya Allah akan terhindar dari bala musibahnya Allah, dari hadapnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang bersedekah insya Allah akan
jadi orang yang husnul khatimah. Bahkan orang yang bersedekah, amuru ala sirat kal barqil khatifi, orang yang ahli bersedekah nanti melewati siratal mustaqim kal barqil khatifi, seperti kilat. Dan orang yang bersedekah yadkhul jannah bi khairi hisab, akan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Orang yang ahli bersedekah. Untuk itulah pagi-pagilah untuk memberi sedekah, karena sedekah akan bermanfaat bagi diri kita. Bagaimana kalau kita mau sedekah tidak punya uang, tidak punya harta benda, tidak punya apa yang diberikan, tidak punya apa yang harus diberikan kepada orang-orang? Maka solusinya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita faq'ud makanaka. Apabila kita tidak punya harta benda untuk dikeluarkan untuk bersedekah, untuk diinfakkan untuk sedekah, wa idza shallaita faq'ud makanaka, maka apabila panjenengan setelah melaksanakan salat subuh, faq'ud, maka duduklah. Duduk tenguk-tenguk, dikokok tenguk-tenguk tok yang Nabi Muhammad. Duduk tenguk-tenguk, tapi tenguk-tenguk duduknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanaka dilungguhi, termasuk prakteknya seperti panjenengan niki termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikongkon lungguh tenguk-tenguk di tempatnya, termasuk panjenengan mempraktekkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tutla'us syams, sampai monceri srengenge. Jam piro monceri srengenge? Jadi diperintahkan oleh Rasulullah solusi untuk bersedekah yaitu setelah kita sholat subuh, faq'ud makanaka, duduk di tempatnya, hatta tutla'us syamsu makanahu, sampai monceri srengenge. Maka orang yang duduk tetap di tempat duduknya, maka panjenengan sedoyo akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Wa hajjata wa umrata, ditulis fa innallaha yaktubu liman yajlisi makanahu, maka Allah Subhanahu wa taala menulis dumateng panjenengan sing tetap duduk di tempatnya, hajjata wa umroh, ditulis telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Wa itqi raqabatin, dan ditulis telah membebaskan budak, dan juga ditulis au shadaqatan alfi dinar fi sabilillah, ditulis panjenengan koyok wong sedekah 1000 dinar untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah solusi dari panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu bersedekah, maka hendaklah setelah salat subuh duduk sampai monceri srengenge, insyaallah panjenengan telah ditulis seperti orang telah melaksanakan ibadah haji dan membebaskan budak, dan ditulis oleh Allah orang yang telah bersedekah 1000 dinar untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi panjenengan datang di masjid ini sebelum adzan. Kata Rasulullah, bagaimana ada orang belum adzan sudah duduk, bahkan telah melaksanakan sholat fajar. Jadi sholat fajar itu sholat sebelum adzan subuh, kemudian mendengarkan adzan subuh, kemudian sholat
qobliyal subhi, kemudian sholat berjamaah, kemudian duduk seperti pada pagi hari ini. Bagaimana kata Rasulullah SAW, orang yang hadir melaksanakan sholat fajar sebelum adzan subuh sampai monceri srengenge, disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shallal fajri, barang siapa sholat fajar fi jamaati, dilaksanakan secara berjamaah, kok ada yadkurullah, kemudian duduk untuk ingat kepada Allah, untuk dzikir kepada Allah, apa sing iso diwaca sambil menanti adzan subuh. Kemudian hatta tatli usamsi, kemudian mendengarkan adzan subuh, kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian faqud qa'ada yadkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya majelis taklim seperti pagi hari ini lebih utama, lebih afdal. Karena apa? Huduru majelis ilmi, orang yang hadir di majelis ilmi afdalu min salati alfi rakaatin, itu lebih utama daripada salat sunat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi marid, lebih utama daripada nyambang wong loro ping 1000. Wa syuhudi alfi zanazah, lebih utama daripada nyelawat jenazah 1000 jenazah. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang diawali dengan sholat fajar sampai zikir, kemudian mendengarkan adzan subuh, kemudian melaksanakan sholat qobliyatul subhi, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama duduk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala hatta tadil usamsi, sampai mencari srengenge. Bagaimana kanat kajri, Allah akan memberi pahala kepada orang yang diawali salat fajar sebelum subuh sampai mencari srengenge. Kata Imam Anas, kanat kajri hajjatah wa umrah. Nah, ini juga disampaikan oleh Imam Anas, yaitu juga akan mendapat pahala ibadah haji dan umroh. Kemudian kata Imam Baihaqi, orang yang telah melaksanakan sholat fajar sampai mencari srengenge, haramahullah minnar, diharamkan api neraka menyentuh jasad orang-orang yang melaksanakan sholat fajar sampai mencari srengenge. Bahkan kata Imam Ahmad dan Imam Daud, bagaimana kata beliau, orang yang melaksanakan sholat fajar sampai mencari srengenge, wajabat lahul jannah, wajib orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Tabrani, orang yang melaksanakan sholat fajar sampai mencari srengenge, kharaja min dunubihi kayaumil waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir, keluar semua dosa-dosanya, keluar bagaikan bayi yang baru lahir dari gua garbo sang ibu. La dan bi, entek dosa-dosa ini, tidak tersisa sedikit pun orang-orang yang melaksanakan sholat fajar sampai mencari srengenge. Apabila lebih utama sampai sholat isyraq, dilanjutkan sampai sholat duha, jam 6 itu sudah sholat duha. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat fajar sampai mencari srengenge akan mendapat pahala haji dan umroh, akan dapat karunia dari Allah, diharamkan api neraka menyentuhnya, akan mendapat pahala wajabat lahul jannah, orang tersebut wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharaja min dunubi, semua dosa-dosanya keluar gogrok kabeh kayamil waladati ummuhu, bagaikan bayi yang baru lahir dari sang ibu. La dan bi, entek
kabeh, ndak tersisa dosa-dosanya panjenengan sedaya. Insyaallah panjenengan termasuk orang-orang yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah semoga kita yang hadir di pagi hari ini mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab al-mar'u ma'a man ahabbahu. Seseorang itu tergantung apa yang dicintai. Yuksirul mar'u ma'a man ahabbah. Dan orang yang dicintai nanti akan dikumpulkan dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah banyak orang-orang cinta, man ahabba syai'an kasura dzikru. Barang siapa cinta kepada seseorang, tetapi tanda-tandanya orang yang cinta kepada seorang, man ahabba syai'an kasura dzikru, tandanya orang tersebut banyak menyebut-nyebut orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, pasti kita sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabi Muhammad disebut saja, ala bidzikri shalih, disebut saja Nabi Muhammad, hanya menyebut Nabi Muhammad, ala bidzikri tatanajjul rahmah, Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah banyak orang yang cinta tetapi tidak dibalas cintanya oleh Allah. Banyak orang yang cinta kepada baginda Rasulullah tetapi tidak dibalas cintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kira-kira Allah juga cinta kepada kita, kira-kira Rasulullah juga cinta kepada kita. Jadi kita cinta Allah, cinta Rasulullah, Allah juga cinta kepada kita, Rasulullah juga cinta kepada kita. Bagaimana caranya? Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar cinta kita itu dibalas oleh Allah, cinta kita dibalas cinta juga oleh Rasulullah. Min hubbilillahi ta'ala, termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang cinta kepada Allah kemudian dibalas cintanya oleh Allah dan juga dibalas cintanya oleh Rasulullah, mutaba'ah, maka ikutilah jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu balas, dan Allah membalas cinta kita. Kata Allah, kul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang sedang beribadah di Masjid Al-Falah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka panjenengan akan dicintai oleh Allah. Fayaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa panjenengan akan dihapus, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang kita ikuti? Min hubbillahi ta'ala mutaba'ah, apa yang harus kita ikuti? Jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apanya? Mutaba'at fi akhlaqihi, harus mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah berakhlak mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Rasulullah, innaka la'ala khuluqin adzim, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, engkau adalah
punya akhlak yang agung, akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan engkau angkat, jangan engkau tinggikan suaramu, fauqa sautin nabi, melebihi suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan engkau keraskan bila engkau berkata, dari ba'dikum li ba'di, berkata antara teman kamu di antara teman kamu, supaya apa? Antahbatu a'malukum, supaya tidak terhapus pahalai panjenengan, wa antum la tasurun, dan panjenengan sedaya boten sadar lek terhapus pahala-pahala salate, pahala-pahala pengajiane, pahala-pahala sedekah, pahala amal ibadah. Karena apa? Karena tidak mengikuti akhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Allah tadi, bila kita bersuara antara anak kepada orang tua, tidak boleh suara itu lebih keras daripada suaranya orang tua. Agar apa? Antahbatu a'malukum, supaya tidak terhapus pahala sampean. Antara santri dengan kiainya, tidak boleh lebih keras suaranya melebihi suaranya bapak kiai. Guru kepada muridnya, suara murid tidak boleh lebih keras daripada suara gurunya. Demikian pula orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh melebihi suaranya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, supaya amal pahala panjenengan yang telah kita miliki tidak terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tasurun, tetapi banyak orang yang tidak sadar, koyok-koyok ganjarane wis ditabung sebanyak-banyak, tetapi karena tidak berakhlak terhapus pahala-pahalanya. Tak sadar wong iku mang gara-gara tidak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak di bidang suara saja, belum akhlak-akhlak yang lain. Banyak akhlak. Untuk itulah yang pertama, hendaklah kita mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari sebanyak-banyak ilmu tentang akhlak, supaya panjenengan boten terhapus pahala yang telah kita miliki, yang telah kita tabung untuk akhirat kita. Yang kedua yang harus kita ikuti dari jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi af'alihi, mengikuti perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad termasuk orang yang menyebarkan kasih sayang, menyebarkan keselamatan. Kata Rasulullah, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yarda linnas ma yarda li nafsi. Barang siapa ridho kepada orang lain, hakikatnya orang tersebut ridho kepada dirinya sendiri. Dan orang yang telah ridho kepada dirinya, itulah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Demikian pula jikalau engkau berbuat baik kepada orang lain, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya itu adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Apabila kita menolong orang lain, sesungguhnya hakikatnya itu adalah menolong diri kita sendiri. Dan demikian pula apabila kita gampang urusan orang lain, termasuk urusan berdakwah, berjuang, termasuk kita gampang yang perjuangan diri kita sendiri. Itulah akhlak Rasulullah, rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad kasih sayang bukan hanya kepada manusia,
tetapi kanjeng Nabi Muhammad juga kasih sayang kepada makhluknya Allah, kepada binatang-binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada semua alam semesta ini. Kanjeng Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, semua dikasih sayangi. Barang siapa orang tersebut kasih sayang, menjadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, irhamu, maka sayangilah. Siapa? Memfil ardi, penduduk bumi. Kalau kita sayang kepada penduduk bumi, maka kita akan disayangi. Yarhamkum memfis sama, akan disayangi oleh penduduk langit. Untuk itulah mari kita menyebarkan kasih sayang. Semoga kita sekalian yang hadir di majelis ini dapat menyebarkan kasih sayang sebagaimana perilakunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jejak yang ketiga yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga fi awamirihi, mengikuti perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya Nabi Muhammad? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jejak yang keempat, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatihi, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah mari kita tutup pengajian pagi hari ini dengan bersolawat, dengan niatan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Allah kang paring rahmat, paring berkat lan paring nikmat, Kanjeng Gusti Nabi Muhammad iku kang paring syafaat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kang golek ilmu agama Islam, hukumi wajib kang fardu ain. Wong kang golek ilmu umum lan formal, hukumi wajib kang fardu kifayah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Kumpul wong sewu kang ora ngerti agami, luwe becik kumpul sijine kiai. Bisa dadi tentreme ati, bisa dadi subure iman sejati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tondo-tondo taubat ing pangerane, tambah umure tambah ilmune, ora baleni tingkah jahate, husnul khatimah ing pungkasane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awe suwargane padha ngenteni widodarine, bisa kumpul karo nabine, ketemu slamet marang pangerane. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna atawajjahu ilaika ya Allah bin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah, ya sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, ya Habiballah. Inna atawajjahu bika ila rabbika fayaqdi hajatina. Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من الخير كل ما علمت منه وما أعلم، ونعوذ بك من شر كل ما علمت، ونسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir, apabila ada yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibiasakan untuk bermusafahah salaman dengan para jamaah. Allahumma